Itu contoh. Begitu juga dengan anak. Jadi saking padatnya jadwalnya sampai anak selalu yang urus pembantunya. Lalu dia berharap anak itu berprestasi. Bagaimana bisa sementara yang didik dia adalah orang yang tidak ada pendidikannya juga. Tidak ada keterlibatan seorang ibu pada anaknya. Kecuali sedikit sekali. Cuma tanya, sudah makan belum anak-anak? Ya. Tadi begini, tadi begitu. Lakukan ini, lakukan itu. Dan dia sendiri tidak ketemu anaknya kecuali di waktu tertentu. Kadang-kadang bahkan weekend pun masih janjian sama teman-teman. Masih keluar sana sini. Ini jauh dari konteks salihah. Dan itu semua tidak ada manfaatnya. Akan disesali semuanya nanti. Pada saat meninggal dia akan menyesali. Ya. Karena dalam Al-Quran digambarkan orang-orang yang banyak melalaikan kewajibannya ini. Dia mengatakan, Qala Rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Dia akan mengatakan, wahai Tuhanku kembalikanlah aku. Ya, kembalikanlah aku. Supaya aku bisa mengerjakan amal soleh yang dulu aku pernah tinggalkan. Kenapa? Karena dia dahulukan hal-hal yang bukan prioritas. Jadi fahami saudariku muslimah, apa yang menjadi prioritas bagi kamu. Allah menyebutkan dalam surah An-Nisa ayat 34. Potongan ayat ini ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu, maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, dilakukan wajib ataupun sunnah. Yang halal dia nikmati, yang dilarang dan makruh, haram dan makruh ditinggalkan. Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Di rumah. Kecuali darurat. Atau suaminya pas sudah keluar, dia sudah izin, dia punya bisnis, dia punya usaha, dia mau jalankan. Tidak ada masalah. Tapi jalan mengerjakan kewajiban. Dia sudah di rumah sebelum suaminya ada. Suami mau pulang jam 6, jam 7 malam atau petang, dia jam 4 sudah di rumah. Dia udah bersih-bersih, udah rapi-rapi, udah siapin makanan, udah suami datang masuk ke dalam rumah betul-betul baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Itu lain. Ya. Anak-anak sudah bersih, sudah rapi, ketemu sama ayahnya. Sebab akan bermain-main sama ayahnya gitu. Ini kan satu hal yang luar biasa. Ini dia jaga. Dan pada saat dia lagi ada waktu lowong, bukan sibuk. Hubungi laki-laki yang bukan mahram. Dengan alasan apalah, konsultasi lah, ngomong inilah, iseng isi waktulah, godain suami orang, godain laki-laki yang apa namanya. Mungkin laki-laki itu tidak ada masalah sebenarnya, tapi dia yang menggodain. Mulai berbohong, mengaku tadinya janda mengaku gadis, atau dia sudah punya suami, ngaku dia masih belum menikah, sudah punya anak, ngaku belum punya anak. Ini kan semua kebohongan. Dia bohongi dirinya, dia bohongi tentang status suaminya, dia bohongi tentang status anaknya. Ya. Bahkan kadang-kadang orang lebih parah daripada itu. Untuk mendapatkan seorang laki-laki berani berdusta. Padahal sebenarnya bukan status dia begitu. Kayak tadi, dia sudah punya suami tapi ngaku belum punya suami. Sudah punya anak, ngaku belum punya anak. Bahkan ada yang berani mengaku bohongnya gak nanggung-nanggung gitu. Ini kalau masuk neraka tanpa hisab sudah. Karena berbohong luar biasa gitu. Semua isinya kebohongan. Yang penting bagaimana memenuhi hawa nafsunya saja. Dan ini semua adalah hal-hal yang diharamkan dalam agama. Sibuk. Ada yang lebih parah. Memasukkan laki-laki ke dalam rumahnya. Bukan mahram. Lalu mereka melakukan perzinahan, perselingkuhan. Wa na'udzubillah. Di luar saja sudah ngawur. Apalagi kalau di dalam rumah. Nah ini Allah SWT memuji mereka memelihara diri. Ya. Rumahmu wahai muslimah, surgamu. Kata Nabi SAW, dan paling dekatnya seorang wanita pada Tuhannya pada saat dia berada di tempat yang paling dalam dari rumahnya. Dan pandemi ini sudah mengajarkan kita untuk itu. Terbiasa di rumah. Kecuali darurat memang tidak ada masalah. Keluar bukan tidak boleh. Tapi ingat, jangan bengkalikan kewajiban. Ya. Lalu, kata Allah SWT, karena Allah telah memelihara mereka. Di sini bisa makna pelihara adalah sebelum menikah, Allah penuhi kebutuhannya dengan mewajibkan ayah sebagai wali untuk membiayai dia. Setelah menikah, Allah wajibkan suami yang orang lain, asing. Ini bukan mahram. Yang bekerja, yang Allah wajibkan mencari nafkah, lalu kemudian dia yang menikmati hasil kerja suaminya. Allah memelihara mereka. Ya. Ibnu Katsir rahimahullah berkata,
Kata as-salihah, yakni para wanita yang salihah. Qanitat, dikatakan kan, fas-salihatu qanitat dalam Al-Quran tadi ya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan banyak ahli tafsir lainnya adalah wanita-wanita yang taat kepada suaminya. Qanit artinya yang taat kepada suaminya. Sementara hafizatun lil ghaib, menjaga hal yang ya, ketika suaminya lagi tidak ada, oleh As-Su'di, Su'di salah satu ulama ya, dan ulama lainnya berkata yakni yang selalu menjaga kehormatan suami dan menjaga hartanya serta dirinya saat suaminya bepergian. Nah, kalau suami lagi ada, umumnya wanita menjaga. Tapi banyak orang begitu, suaminya datang, dia seperti wanita yang luar biasa untuk suaminya. Tapi begitu suaminya keluar, na'udzubillah, nakalnya luar biasa gitu. Ya, rusak pergaulannya, rusak lisannya, rusak tangannya mengetik sembarangan WA kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Dan ini Allah subhanahu wa ta'ala mengawasinya. Jangan lupa, Allah mengawasimu wahai muslim. Dan tahu semua gerak-gerikmu. Dan semua akan ada pertanggungjawabannya walaupun suami tidak tahu. Ingat, hubungan kita sama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa menipu manusia, kita bisa berbohong pada dia. Kita bisa merekayasa segala macam data. Tapi Allah, sifat Allah maha melihat, basir, maha mendengar, sami', maha mengetahui, alim. Allah tahu semua. Dan Allah punya cara menghukum dan membongkar. Maka hati-hati. Jangan pernah anggap remeh poin-poin seperti ini. Atha dan Qatadah menyatakan rahimahumullah, artinya mereka selalu menjaga harta suami ketika suami sedang pergi dan menjaga apa yang menjadi kewajiban mereka, yakni menjaga kesucian diri mereka. Nah, kesucian ini kesucian mata, nggak lihat yang haram, kesucian lisan, tidak mencium, tidak mengucapkan yang haram, menjaga kesucian tangan, tidak menjamah yang haram, menjaga kesucian kaki, tidak melangkah pada tempat yang haram, menjaga kemaluan, tidak tersentuh dengan yang haram. Kata penulis, kami tegaskan, ayat tersebut akan semakin diperjelas oleh sabda Nabi SAW. Idza sallatil mar'atu khamsaha, wa samat syahraha, wa ata'at ba'laha, wa hafizat farjaha, faltadkhul min ayyi abwabil jannati sya'at. Bila seorang wanita menjalankan sholat 5 waktu, tidak ada sholat sunnah. Apalagi kalau sholat sunnah dia, itu udah tambahan. Duha, qobliyah, ba'diyah, sholat malam. Itu udah ekstra luar biasa. Sholat 5 waktu saja. Dan hadis seperti ini tidak ada pada laki-laki. Ya. Berpuasa di bulan Ramadan, tidak disebutin puasa sunnahnya. Kalau dia puasa Senin Kamis, Ayyamul Bid, segala macam, ini sudah tambahan ekstra luar biasa gitu. Mentaati suaminya dan menjaga kemaluannya, hanya suaminya yang boleh nikmatin saja. Maka silahkan, kata Nabi SAW, ia masuk surga dari pintu manapun yang ia kehendaki. Hadis ini riwayat oleh Ahmad, nomor 1661, Al-Bazzar nomor 7480 dan At-Tabarani dalam Mu'jamul Awsat nomor 8805 dan redaksi ini adalah miliknya At-Tabarani. Rasulullah SAW juga pernah ditanya tentang wanita manakah ya, yang terbaik. Anda mau dapat gelar ini wanita yang terbaik dalam pandangan Nabi SAW. Perhatikan ya, apa kata Nabi SAW? Allati tasurruhu idha nadhara wa tuti'uhu idha amara wa la tukhalifuhu fima yakrahu fi nafsiha wa malihi. Yang selalu menggembirakan bila dilihat oleh suaminya. Coba perhatikan, bukan menggembirakan atau cantik atau seksi dilihat orang, bukan, suami saja. Satu orang ini aja. Itu aja yang Anda kejar untuk mengejar kebahagiaan dunia akhirat Anda. Kalau Anda sudah status istri, lupain semua laki-laki lain. Setampan apapun. Casing. Cuman casing saja. Oh ini putih, ini tinggi, ini Arab, ini bule, ini Melayu. Ini. Casing. Ujung-ujungnya statusnya sama laki-laki. Sama. Bedanya cuma di casingnya ya. Dan sebentar kita di dunia, kita akan laluin semuanya dengan kita meninggal. Udah tutup mata dari semua itu. Tak perlu lagi pedulikan. Ya. Tugas dia hanya apa di sini? Yang pertama, wanita terbaik. Yang selalu menggembirakan dari dilihat oleh suaminya. Setiap suaminya lihat, selalu cantik, bersih, wangi, bajunya seksi. Apalah hibur dengan apa suaminya, selama itu halal.
Semua penataan rumahnya, ranjangnya, lemari, baju, semua rapi. Itu yang kamu tekuni, wahai muslim. Kenapa subhanallah sudah menikah tidak bisa nata baju di lemari? Tata. Pernah lihat toko-toko baju? Bagaimana mereka menata baju-baju itu? Supaya tertarik konsumen untuk melihatnya dan membelinya. Digantung di hanger dengan rapi. Lipatannya begitu rapi. Disusun di rak. Melihatnya aja bagus. Kenapa nggak dilakukan ini? Kenapa nggak belajar ini? Sebentar keterampilan itu dipelajari. Cintai kerapian dan kebersihan. Saya ulangi lagi. Ini kunci yang luar biasa. Membuat suami gembira kalau lihat. Kerapian dan kebersihan. Rapi selalu. Bersih selalu. Suami bangun dari tempat tidur, masuk kamar mandi, Anda sudah sibuk rapiin ranjang. Dia keluar, gembira lagi dia melihat, sudah rapi, sudah bersih. Bukan dia keluar, masuk kamar mandi, keluar, pada saat sudah selesai mandi mau kerja, masih berantakan. Nanti aja kalau suami sudah pergi baru dibersihkan. Tidak, kenapa enggak sekarang? Kan di sini kuncinya menggembirakan bila dilihat oleh suami. Apa saja yang dia lihat kan? Suami lihat meja makan, rapi bersih. Buka kulkas tertata rapi. Itu kan tidak. Anda kan punya banyak waktu lowong di rumah. Kenapa nggak belajar itu? Keluarin isi-isi kulkas, dilap-lapin. Walaupun Anda seorang pejabat, ini bukan aib melakukan ini. Ini sebuah pekerjaan yang mulia sekali. Tata lemari itu. Kalau Anda hidangkan makanan buat suami. Apa? Coba lihat. Yang dijual di restoran. Apa sih yang dijual di restoran? Selain tes rasa. Penataan kan? Itu kan penataan. Dijual itu juga. Ya. Bagaimana setiap restoran tuh bersaing dalam masalah menata makanannya. Kalau kita contohkan, ada 2 orang wanita masak nasi goreng misalnya. Sama persis bumbunya, sama jenis berasnya, sama volumenya, sama garnisnya, sama lauknya, sama semua. Tapi si A sama si B contohnya. Si A ini mengambil nasi dari wajan, nasi goreng tadi, langsung ditaruh saja di atas piring, berserakan begitu. Diambillah lauknya, mungkin ayam atau daging, langsung diambil, ditaruh aja di atasnya. Garnis juga ditaruh begitu saja, atau acarnya, gitu kan. Mungkin kalau ada telur mata sapinya diambil, ditaruh saja. Jadi berantakan, nggak jelas gitu. Dengan si B, mengambil nasi itu, ditaruh di satu kop ya, atau wadah, kemudian dibentuk dia, apakah bulat atau ada banyak dijual tentunya. Anda tinggal taruh di tata nasinya, seperti biasa restoran lakukan, garnis ditata rapi, cuman timun, cabai sedikit, acam, kemudian telurnya ditata rapi. Ya. Sama sebenarnya, tapi beda penataan. Kenapa Anda tidak belajar ini? Bertahun-tahun Anda menjadi istri, berbulan-bulan Anda menjadi istri, berhari-hari anggaplah kalau orang mengatakan, tapi kan saya baru nikah Ustaz. Oke, berhari-hari Anda sudah jadi istri, kenapa Anda tidak belajar? Buat sesuatu yang suami suka, gembira kalau lihat. Masuk kamar mandi, rapi semuanya. Jangan berserakan, pakaian dalam di sana sini ditaruh. Suami datang, ini kenapa ada di sini celana dalam, ini kenapa begini ada. Kenapa? Kenapa nggak diambil langsung ditaruh? Usahakan selalu yang suami lihat sesuatu yang indah. Itu bagus buat Anda. Dan itu bagian daripada syariat ini kan. Wanita terbaik dalam pandangan Nabi SAW. Dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyampaikan masalah ini. Yang kalau selalu menggembirakan. Perhatikan pegang bukunya ya, di halaman 38 tuh. Terjemahan hadis. Yang selalu menggembirakan bila dilihat oleh suaminya. Ya. Bajunya selalu bagus. Warna yang suaminya suka. Model yang suaminya suka, sisiran rambutnya. Jangan suami suka panjang dipendekin. Suami suka alami disisir bagaimana, enggak dia buat yang lain. Gitu. Orang kadang-kadang suami tidak suka rambut istrinya ngembang ke atas. Enggak, tetap aja. Suami sudah sampaikan tetap ngotot. Kenapa harus ikutin hawa nafsu Anda? Kenapa enggak menjadi wanita saleh? Kita sekarang bicara tentang istri saleh. Kenapa enggak jadi wanita seperti ini? Yang apa saya suami suka lakukan? Selama tidak terjadi pelanggaran agama ya. Penataan spray, bed cover ya, lemari, meja kerja mungkin atau meja rias Anda di kamar, kulkas tadi, meja makan, ruang tamu gitu kan.
Teras depan, sepatu dan sendal ditata dengan rapi, taman rapi, semuanya rapi dari depan sampai ke belakang. Itu semua amanah Allah. Harta suami maksudnya rumahnya itu. Perjengkalnya rumah itu akan jadi tanggung jawab Anda depan Allah SWT pada hari kiamat. Buat suami pada saat keluar rumah rindu ingin kembali. Karena masakannya yang enak, senyumnya yang ramah, layanan biologisnya yang memuaskan, dan seterusnya. Ini perintah Allah dan Rasulnya, wahai muslim. Dan itu ciri wanita salihah. Ciri yang kedua dalam hadis ini dikatakan, dan selalu menaati bila diperintahkan oleh suaminya. Apa saya suami bilang? Iya. Tidak ada kata tidak. Selama itu bukan haram. Terus dia berusaha. Terus dia bagaimana caranya memuaskan suaminya. Pengen makan apa? Pengen ini. Terus dia berusaha masak. Dia berusaha cari restoran yang terbaik kalau dia belum bisa untuk dia beli. Dia coba. Selalu mentaati. Suaminya suruh temani kemana, jalan. Suaminya suruh kemana, jalan. Selama bukan pelanggaran agama. Jangan bilang, malas nanti aja. Tidak usah. Ada para ummahat menanyakan di pengajian begitu. Dia bilang, saat suami saya ini sering kali kalau tengah malam tiba-tiba lapar dan dia bangunin saya untuk minta makanan gitu. Tapi saya ngantuk, Ustaz. Maka saya kadang-kadang tidak layani, saya biarkan saja gitu. Masa tengah malam minta makan sih? Subhanallah. Saya melihat ini justru Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan suami Anda sehingga memang terjadi hal itu. Dengan hikmah Allah kan takdir Allah begitu. Saya kasih contoh kasus lain supaya Anda lebih mudah memahami ini. Pada saat Sumayyah radhiyallahu anha disiksa oleh Abu Jahal, atasannya dia ya, disiksa oleh Abu Jahal. Maka Sumayyah kesakitan, tapi sambil dia, ya udah dia, kalau kita bahasakan sebenarnya dia enjoy ya. Enjoy siksaan itu. Dia kayak disiksa iya, sakitan ya, tapi kayak orang yang tidak mau tinggalkan agama Allah. Waktu Abu Jahal lagi siksa dia, lalu dia mengatakan, apa kau tidak merasa sakit dengan ini? Dia mengatakan, Allah lah yang telah membuat kalian melakukan ini untuk menguji iman kami. Lihat bagaimana orang beriman menilai itu. Jadi bisa saja memang Allah yang menggerakkan suami ibu untuk menguji ibu. Tengah malam minta makan. Kenapa tidak di-enjoy aja waktunya? Kenapa nggak oke baiklah, langsung cuci muka. Merasa ini peluang pahala yang besar. Nah gitu. Tunjukkan loyalitas gitu. Ke dapur, pengen makan apa sayang? Nasi goreng, mie goreng, apa ini? Oh. Irisin buah, buat tata rapi walaupun malam seperti orang yang mau makan siang bahkan mengalahkan restoran bintang 5. Nah, itu kan luar biasa. Saya yakin suaminya akan betah di rumahnya itu. Saya sebagai laki-laki berbicara begitu. Selalu tidak jadi beban buat suami. Selalu baik buat suami. Suami merasa betah bersama dia. Itu juga pada saat suami menyampaikan tentang keluhan sesuatu. Jangan pernah menggurui karena dia tidak suka digurui kalau suami itu. Tapi bagaimana kalau dia minta saran baru Anda berikan saran. Itu pun sepengetahuan Anda saja. Jangan kecewa kalau tidak diterima sarannya. Enggak. Terima saja. Nah. Tidak pernah melakukan hal yang tidak disukai suami pada dirinya. Dandanan, penampilan, minyak wangi, tutur kata, akhlak, ya. Hindari semua yang bisa memberikan penilaian negatif. Ngupil, sembarangan. Korek-korek kuping gitu. Meludah sembarangan. Batuk-batuk depan suami. Anda batuk pun ambil tisu, ukhti. Menyendiri, sampai sebentar maaf ya, batuk. Lagi ngomong sama suami, batuk-batuk depan suami. Kan ini jadi, orang jadi, kecuali memang suami Anda memang juga jorok. Bobrok mungkin lain. Tapi kalau suami ada orang pembersih nggak bisa ini. Saya termasuk orang yang tidak bisa kalau seperti itu. Rasa kaget, kenapa kok harus ada seperti ini? Kenapa nggak jaga kebersihan? Kenapa nggak jaga kerapian? Jangan ada celah di mana suami akan nilai Anda negatif. Jangan. Sini kan dikatakan begitu. Dan tidak pernah melakukan hal yang tidak disukai oleh suami. Pada dirinya dan harta suami. Jangan ubah-ubah apapun. Jangan jual apa-apa dari rumah tanpa izin suami. Ada istri begitu kadang-kadang. Tiba-tiba langsung sudah jual barang. Kasih orang tanpa izin suaminya. Kenapa? Kenapa semua dilakukan ini? Ya.
Dan hadis ini hadis hasan diriwayatkan oleh Ibn Hibban nomor 315. Ya. Dan juga Al-Bazzar menyebutkan di jilid 11 halaman 177. Al-Haythami juga menyebutkan dalam Kitabul Mizan jilid 2 halaman 56.